Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya masih tetap sehat kan? Nah, kalian karena masih lagi corona, kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Kalau misalnya keluar rumah harus tetap pakai masker dan juga bawa hand sanitizer. Sebelum kita mulai pembelajarannya, pertama kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Insya ya? Allah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua, Bu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pada pembelajaran hari ini, saya harap di akhir pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan, menganalisis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan, dan mengurutkan proses pencernaan makanan. Apa kalian tahu apa saja organ pencernaan manusia? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, asli apa itu? Mulut, faring, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan Benar ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Asni. Nah, Ibu akan share screen ya. Sudah nampak? sudah, Bu. Baik. Yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai organ-organ pencernaan manusia. Organ yang pertama tadi yang seperti disebutkan Asni itu yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Bisa dilihat kan mana faring, mana esofagus? Yang di atas itu faring, yang di bawah itu esofagus. Nah, faring itu atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan, yaitu yang esofagus. Selanjutnya itu lambung. Fungsi lambung ini yang pertama untuk mencerna protein, yang kedua menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan ketiga yaitu mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambungnya. Setelah dari lambung, kemudian makanan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus ini bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Baiklah. Selanjutnya saya akan membentuk kelompok. Kelompok 1, Asni dan Aisyah, menjelaskan proses pencernaan dari mulut sampai ke lambung. Kelompok 2, Sri dan Halimah akan menjelaskan proses pencernaan dari usus halus sampai ke anus. Baiklah, saya berikan waktu pada kalian untuk diskusi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, sudah cukup waktunya diskusi. Untuk kelompok pertama, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya.
Silahkan Aisyah dan Asni mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang makanan, di mana pertama kali makanan bekerja. Enzim amilase ini akan menguraikan kandungan pati ataupun amilum dalam makanan yang akan menjadikan gula sederhana yang akan diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini dia diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Selanjutnya, masuk ke dalam esofagus, di mana esofagus ataupun kerongkongan ini, dia itu saluran yang akan menghubungkan mulut dengan lambung, di mana saluran ini dia merupakan jalan bagi makanan yang telah dipunya dan mulut menuju proses pencernaan yang selanjutnya berada di dalam lambung. Kemudian otot-otot kerongkongan itu dia akan memindahkan makanan dengan ini adalah kumpulan kontraksi ataupun relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan itu akan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter ataupun otot-otot yang berbentuk cincin. Otot-otot ini yang memungkinkan makanan kerongkongan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Saya akan melanjutkan selanjutnya masuk ke dalam lambung, di mana lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, di mana fungsinya itu yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap yang dapat diserang langsung oleh lambung. Sementara itu, saat gizi dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Nah, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah itu proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus, di mana terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan kelompok 1. Bagus sekali ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilahkan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan materi kaminya. Setelah melewati lambung, lalu makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus, di mana di dalam usus halus ini proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, dia telah selesai. Nah, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas akan mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut dengan villi. Tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Baik Bu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Lestari.
Baiklah, Bu. Saya izin mematikan kamera ya, Bu. Soalnya jaringan di tempat saya kurang bagus. Iya. Jadi, saya akan melanjutkan diskusi kami dari kelompok 2, di mana lanjutannya yaitu ada sekum, di mana sekum ini merupakan kantong pada bagian awal usus besar. Nah, area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Sisa-sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Nah, feses ini nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, demikian dari kelompok 2, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, bagus sekali ya pemaparan kalian. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silahkan Sri Lestari. Jadi saya mau nanya, Bu. Nah, kalau kita tertelan biji buah, apakah dapat mengganggu sistem pencernaan, Bu? Baik, bagus ya pertanyaannya. Jika kita tertelan biji buah yang kecil seperti semangka, jeruk, ataupun anggur, itu akan tercerna di dalam perut, yaitu di dalam lambung. Karena ada zat asamnya. Kemudian jika bijinya besar seperti salak, itu jangan sampai tertelan ya, karena itu tidak bisa dicerna. Kalau misalnya sudah tertelan, itu segera konsultasi ke dokter. Begitu juga jika tertelan benda-benda seperti jarum dan sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Kenapa ketika makan makanan pedas bisa menjadikan kita diare? Baik, bagus ya pertanyaannya. Adakah yang ingin menjawab pertanyaan Aisyah? Saya, Bu. Silahkan Halimah. Pertanyaan Aisyah itu adalah kenapa makanan pedas. Zat tersebut akan menstimulasi reseptor transien potensial vanilloid 1 atau TRPV1 yang memberi tahu otak bahwa tubuh sedang mengalami sensasi terbakar. Kemudian, otak akan mencoba menafsirkan stimulasi tersebut dan melepaskan penghambat rasa sakit tubuh atau endorfin secara perlahan. Namun, saat capsaicin mengganggu kinerja usus kecil, organ tersebut akan memproses tersebut lebih cepat dari proses yang seharusnya. Saat makanan sudah mencapai di usus besar, proses pencernaan akan melambat, tetapi reseptornya itu masih dalam status yang aktif sebagai pertahanan. Usus besar akan mempercepat proses kerja pencernaan. Nah, kondisi tersebut membuat usus besar tidak cukup menyerap air dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Akibatnya, sejumlah gejala diare pun muncul. Nah, begitulah alasan mengapa saat kita makan yang pedas muncul gejala diare. Terima kasih, Bu.
Baik, bagus sekali ya jawaban dari Halimah. Baiklah, saya tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kerjakan tugas yang sudah saya kirim di Google Classroom. Batas kumpulnya yaitu minggu depannya melalui GC. Baik, Bu. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.